Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alfianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi teman saya sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat form. Apa sih form itu? Di sini saya sudah membuat contohnya. Dapat dilihat di sini. Nah, ini adalah contoh form. Tidak hanya dengan model seperti ini, form juga bisa ditampilkan dengan model seperti ini. Nah, apa sih tujuannya pembuatan form ini atau biasa juga disebut dengan customer form? Nah, salah satunya adalah form terlihat lebih menarik. Bila kita lihat sebelumnya, data ditampilkan seperti ini dan data ditampilkan dengan bentuk seperti ini. Nah, bisa kita lihat form di sini lebih menarik daripada bentuk yang seperti ini. Kedua adalah form lebih mudah dimengerti oleh customer. Kemudian form menyediakan kontrol dan keamanan tambahan. Maksud dari kontrol di sini adalah misal kita ingin nantinya akan menampilkan nama saja atau NIM nama saja, angkatan jurusan dan nomor HP tidak kita tampilkan kepada viewer yang nanti kita tuju. Kemudian juga ada tujuan, yaitu dapat menampilkan lebih sederhana. Kita close dulu. Oke. Di sini untuk bagaimana sih cara membuat form. Nah, untuk pembuatan form sendiri bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan tabel atau menggunakan query. Kita mulai dari awal, dari yang tabel dulu. Dari yang pertama, yaitu kita yang klik yang tabel. Setelah itu klik subbab yang create. Nah, bisa dilihat di sini adalah tulisan form designer, blank form. Nah, perbedaannya bagaimana untuk form di sini? Misal kita klik, nah maka form langsung jadi. Kita close. Nah, di sini ada jendela do you want to save changes. Nah, karena saya tidak ingin menyimpannya maka saya klik no. Lalu bagaimana dengan ini? Form design. Nah, di sini kita tujuannya adalah mendesain sendiri, tidak secara otomatis seperti yang sebelumnya. Kita close. Nah, ini juga di sini kita mendesain sendiri, tidak otomatis seperti yang sebelumnya, yang pertama. Kita close. Nah, bagaimana cara membuat tabel yang form yang tadi? Ya, kita tinggal klik create, kemudian form. Nah, di sini terlihat nama, NIM, nama angkatan jurusan, nomor HP, atau field NIM, nama angkatan jurusan, nomor HP, field ditampilkan satu persatu. Bagaimana dengan data yang lain? Kita bisa klik next record icon ini, klik. Apabila kita klik ini, maka kita akan menampilkan record yang paling akhir. Ini yang paling terakhir. Apabila kita klik ini, first record, maka kita menampilkan record yang paling awal atau data yang paling awal. Ini Robert. Ini Robert. Nah, kemudian di sini ada, apabila kita mengklik tabel form ini, maka muncul jendela design arrange format. Tidak dengan ini. Apabila kita klik
tabel mahasiswa, maka Windows-nya hilang. Nah, di sini kita bisa mengganti-ganti tema. Bisa kita lihat. Nah, maka ada perbedaan mulai dari warna, kemudian bentuk huruf, ukuran huruf. Kita bisa pilih sesuai kehendak kita. Misal saya pilih yang ini. Maka semua record akan berubah. Jadi semuanya mengikuti. Nah, ini ada tulisan, kita klik kanan tadi, ada tulisan apply theme to all matching object, apply theme to this object only, make this theme the database default. Coba saya klik apply theme to this object only. Nah, maka perubahan hanya pada theme form ini. Tidak hanya tema saja ya. Di sini kita juga bisa merubah font. Misal ini. Nah, berubah. Kita kembalikan lagi. Nah, di sini ada tulisan TBL mahasiswa. Misalnya kita mau merubahnya menjadi data mahasiswa. Tinggal kita hapus. Kita tulis data mahasiswa. Nah, bagaimana dengan icon yang ini? Kita bisa menggantinya atau menghapusnya dulu. Nah, delete. Nah, untuk menambahkannya kita bisa mencet logo, menekan logo. Nah, kita karena di sini saya belum menyiapkan iconnya, sebenarnya kita bisa memasukkan icon ke dalam sini form. Nah, lalu saya akan menekan dengan ini header footer di sub menu header footer. Tadi logo sudah, title ini yang tadi ada iconnya, juga bisa ini. Bagaimana dengan date and time? Di sini kita bisa masukkan include date, include time. Misal kita mau masukkan include date saja atau tanggal, kita klik. Nah, sampel di sini kita lihat waktunya tidak ada. Apabila kita klik, maka seperti ini. Kita juga bisa dapat memilih bentuk mana yang kita mau. Ini ada yang seperti ini, dan seperti ini. Misal saya untuk format seperti ini. Oke. Nah, maka tanggal akan muncul di kanan, pojok kanan atas. Nah, kita hapus. Coba kita isi include date saja, maka nah, yang keluar hanya tanggal saja. Oke, kita close. Do you want to save? No. Kemudian ada model lain. Form wizard. Nah, di sini kita bisa memilih data mana yang field mana saja yang akan kita tampilkan. Contoh, kita mau menampilkan nama dan misalnya name. Kemudian kita klik. Oh, sebelumnya ini misalnya kita ada mau ngambil data dari mana. Nah, kita ini ada pilihannya. Saya ambil data dari tabel mahasiswa yang dari ini. Kemudian next.
Di sini ada desain-desain mulai dari columnar, tabular, dataset, and justified. Tabular seperti ini. Ada satu file, satu baris ini. Dataset di sini ada dua field, satu vertikal, satu horizontal, dan justified. Di sini saya akan memilih tabular karena hanya satu field. Chat next. Nah, di sini ada title, misalnya percobaan. Finish. Nah, maka akan muncul form percobaan yang tadi. Nah, seperti ini. Ini data yang ditampilkan. Hanya nama dan NIM seperti format yang kita berikan pada step sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba dengan query. Kita close. Kemudian create, kita buat query-nya dulu. Dari tabel query-nya dari tabel mahasiswa. Yang ingin saya masukkan adalah nama dan jurusan. Kita pencet run. Nah, maka ada query 2. Di sini saya sudah buat query 1 yang sebelumnya. Di sini akan saya buat query kedua yang terdiri dari fieldnya adalah nama dan jurusan. Kita pencet create, kemudian form. Tadi sebelum saya save query 2-nya, kita save dulu. Di sini sudah tertera seperti tadi, sama tampilannya nama dan jurusan seperti format sebelumnya. Design, arrange di sini bukan. Coba kita klik. Nah, misalnya kita mau memberikan desain tambahan, itu berupa gambar picture. Contoh ini. Oke, maka di belakang form di sini terdapat gambar. Kita undo. Nah, seperti itu singkatnya. Cukup mudah untuk membuat form. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alfianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi teman saya sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat form. Apa sih form itu? Di sini saya sudah membuat contohnya. Dapat dilihat di sini. Nah, ini adalah contoh form. Tidak hanya dengan model seperti ini, form juga bisa ditampilkan dengan model seperti ini. Nah, apa sih tujuannya pembuatan form ini, atau biasa juga disebut dengan customer form? Nah, salah satunya adalah form terlihat lebih menarik. Bila kita lihat sebelumnya, data ditampilkan seperti ini dan data ditampilkan dengan bentuk seperti ini.
Nah, bisa kita lihat font di sini lebih menarik daripada bentuk yang seperti ini. Kedua adalah font lebih mudah dimengerti oleh customer. Kemudian font menyediakan kontrol dan keamanan tambahan. Maksud dari kontrol di sini adalah misal kita ingin nantinya akan menampilkan nama saja atau NIM nama saja, angkatan jurusan dan nomor HP tidak kita tampilkan kepada viewer yang nanti kita tuju. Kemudian juga ada tujuan, yaitu dapat menampilkan lebih sederhana. Kita close dulu. Oke. Di sini untuk bagaimana sih cara membuat form. Nah, untuk membuat form sendiri bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan tabel atau menggunakan query. Kita mulai dari awal, dari yang tabel dulu. Dari yang pertama, yaitu kita yang klik yang tabel. Setelah itu klik subbab yang create. Nah, bisa dilihat di sini adalah tulisan form designer, blank form. Nah, perbedaannya bagaimana untuk form di sini? Misal kita klik. Nah, maka form langsung jadi. Kita close. Nah, di sini ada jendela do you want to save changes. Nah, karena saya tidak ingin menyimpannya, maka saya klik no. Lalu bagaimana dengan ini? Form design. Nah, di sini kita tujuannya adalah mendesain sendiri, tidak secara otomatis seperti yang sebelumnya. Kita close. Nah, ini juga di sini kita mendesain sendiri, tidak otomatis seperti yang sebelumnya, yang pertama. Kita close. Nah, bagaimana cara membuat tabel yang form yang tadi? Ya, kita tinggal klik create, kemudian form. Nah, di sini terlihat nama, NIM, nama angkatan jurusan, nomor HP, atau field NIM, nama angkatan jurusan, nomor HP, field ditampilkan satu persatu. Bagaimana dengan data yang lain? Kita bisa klik next record icon ini, klik. Apabila kita klik ini, maka kita akan menampilkan record yang paling akhir. Ini yang paling terakhir. Apabila kita klik ini, first record, maka kita menampilkan record yang paling awal atau data yang paling awal. Ini Robert. Ini Robert. Nah, kemudian di sini ada, apabila kita mengklik tabel form ini, maka muncul jendela design array format. Tidak dengan ini. Apabila kita klik tabel mahasiswa, maka Windows-nya hilang. Nah, di sini kita bisa mengganti-ganti tema. Bisa kita lihat. Nah, maka ada perbedaan mulai dari warna, kemudian bentuk huruf, ukuran huruf. Kita bisa pilih sesuai kehendak kita. Misal saya pilih yang ini. Maka semua record akan berubah. Jadi semuanya mengikuti. Nah, ini ada tulisan, kita klik kanan tadi, ada tulisan apply theme to all matching object, apply theme to this object only, make this theme the database default. Coba saya klik
apply theme to this object only. Nah, maka perubahan hanya pada theme form ini. Tidak hanya tema saja ya. Di sini kita juga bisa merubah font. Misal ini. Nah, berubah. Kita kembalikan lagi. Nah, di sini ada tulisan TBL mahasiswa. Misalnya kita mau merubahnya menjadi data mahasiswa. Tinggal kita hapus. Kita tulis data mahasiswa. Nah, bagaimana dengan icon yang ini? Kita bisa menggantinya atau menghapusnya dulu. Nah, delete. Nah, untuk menambahkannya kita bisa mencet logo, menekan logo. Nah, kita karena di sini saya belum menyiapkan iconnya, sebenarnya kita bisa memasukkan icon ke dalam sini form. Nah, lalu saya akan menerangkan dengan ini header footer di sub menu header footer. Tadi logo sudah, title ini yang tadi ada iconnya, juga bisa ini. Bagaimana dengan date and time? Di sini kita bisa masukkan include date, include time. Misal kita mau masukkan include date saja atau tanggal, kita klik. Nah, sampel di sini kita lihat waktunya tidak ada. Apabila kita klik, maka seperti ini. Kita juga bisa dapat memilih bentuk mana yang kita mau. Ini ada yang seperti ini, dan seperti ini. Misal saya untuk format seperti ini. Oke. Nah, maka tanggal akan muncul di kanan pojok kanan atas. Nah, kita hapus. Coba kita isi include date saja, maka nah, yang keluar hanya tanggal saja. Oke, kita close. Do you want to save? No. Kemudian ada model lain. Form wizard. Nah, di sini kita bisa memilih data mana yang field mana saja yang akan kita tampilkan. Contoh, kita mau menampilkan nama dan misalnya name. Kemudian kita klik. Oh, sebelumnya ini misalnya kita ada mau ambil data dari mana. Nah, kita ini ada pilihannya. Saya ambil data dari tabel mahasiswa yang dari ini. Kemudian next. Di sini ada desain-desain mulai dari columnar, tabular, dataset, and justified. Tabular seperti ini. Ada satu file, satu baris ini. Dataset di sini ada dua field, satu vertikal, satu horizontal, dan justified. Di sini saya akan memilih tabular karena hanya satu field. Chat next. Nah, di sini ada title, misalnya percobaan. Finish. Nah, maka akan muncul form percobaan yang tadi. Nah, seperti ini.
Ini data yang ditampilkan. Hanya nama dan NIM seperti format yang kita berikan pada step sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba dengan query. Kita close. Kemudian create, kita buat query-nya dulu. Dari tabel query-nya dari tabel mahasiswa. Yang ingin saya masukkan adalah nama dan jurusan. Kita pencet run. Nah, maka ada query 2. Di sini saya sudah buat query 1 yang sebelumnya. Di sini akan saya buat query kedua yang terdiri dari fieldnya adalah nama dan jurusan. Kita pencet create, kemudian form. Tadi sebelum saya save query 2-nya, kita save dulu. Di sini sudah tertera seperti tadi, sama tampilannya nama dan jurusan seperti format sebelumnya. Design, arrange di sini bukan. Coba kita klik. Nah, misalnya kita mau memberikan desain tambahan, itu berupa gambar picture. Contoh ini. Oke, maka di belakang form di sini terdapat gambar. Kita undo. Nah, seperti itu singkatnya. Cukup mudah untuk membuat form. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.